Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita berjumpa kembali dalam renungan tengah minggu daripada Gereja Assembly Church. Saudara, mari kita memasuki minggu ini adalah minggu pertama di dalam bulan Desember. Kita telah melalui 11 bulan dan 1 minggu di dalam Desember ini. Dalam tahun 2022 ini. Saudara yang kekasih, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Dan berkat-berkatnya saya percaya saudara merasakannya. Ya, kita memasuki bulan Desember dan seluruh dunia mengakui bahwa kelahiran daripada Yesus. Saudara, seluruh dunia sibuk pada bulan Desember ini untuk merayakan kelahiran daripada Yesus Kristus. Saudara, pada malam ini kita biasanya terfokus kepada bayi Yesus dan juga Maria, Yusuf, Majus dan gembala yang senantiasa kita ingat akan cerita-cerita ini. Begitu juga Herodes. Tapi pada malam ini kita mau melihat seorang hamba Tuhan yang begitu setia menghadapi pekerjaannya. Dia tidak memandang apapun di dalam pekerjaannya ini. Dia hanya memandang untuk menyembah dan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Walaupun sudah lanjut usianya, ya, dia tetap setia dalam melayani pekerjaan daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mau melihat bagaimana seorang hamba Tuhan yang melayani, tetapi di dalam segala kekurangannya, dia tetap setia dan jujur di hadapan Tuhan dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk dalam renungan minggu ini, kita mau berdoa dulu supaya kita boleh tahu bahwa biarlah Tuhan memberikan hikmat akal budi dan memberikan anugerah dan memberikan urapan pada kita untuk supaya mengerti daripada renungan tengah minggu ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini karena Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Engkaulah Tuhan yang sungguh-sungguh memperhatikan kami, memperdulikan kami, dan setiap umat-Mu Tuhan di dunia ini, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, biarlah kami boleh mau merenungkan pada malam ini dan boleh belajar Tuhan dari seorang hamba yang begitu setia di dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan menolong kami supaya mengerti renungan ini dan menjadi rema di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi kami semua dan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita mau melihat seorang hamba Tuhan tadi saya katakan yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang Tuhan berikan talenta yang untuk melayaninya. Tetapi dia tidak memikirkan hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi dia tetap tekun dan taat dan setia dalam pelayanannya. Hamba Tuhan ini adalah Zakaria. Ya, walaupun Zakaria tidak dikaruniai anak, tetapi dia tetap setia, tetap taat. Dia tidak memberontak karena walaupun istrinya mandul, dia tetap menjalani tugas-tugasnya. Saudara, malam ini kita mau merenungkan sungguh-sungguh seorang yang luar biasa. Kita mau baca di dalam Lukas pasal yang pertama. Ayat yang kelima mengatakan, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang iman yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Dan istrinya yang juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Ayat 6 mengatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, kita melihat walaupun sudah lanjut usianya, dia tetap melayani sebagai imam di dalam bait Allah. Saudara, walaupun dia tidak mempunyai keturunan, tetapi dia tetap setia.
tetap taat. Dan di sini dikatakan dia benar di hadapan Tuhan. Dia benar di hadapan Tuhan dan dia boleh diakui oleh Tuhan sebagai orang yang benar. Saudara yang kekasih, tentu suatu keluarga menginginkan suatu keturunan, tetapi apa daya, Elizabeth mandul. Apakah ini menjadi halangan bagi Zakaria? Tidak, saudara. Dia tetap menjalankan tugasnya. Di sini dikatakan pada saat itu dia terpilih untuk melayani persembahan di dalam bait Allah. Persembahan-persembahan daripada umat Israel untuk disampaikan kepada Allah. Dia menjalankannya dengan setia, dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Dan dia taat kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Kita mungkin sudah tahu. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-11 mengatakan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, terkejutlah dan menjadi takut. Saudara, pada waktu dia melayani untuk pembakaran, ada seorang malaikat turun di sebelah tabut perjanjian. Di dekat tabut daripada itu, malaikat ini berdiri. Apa yang dikatakan? Melihat itu terkejut dan takut. Ayat 11, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Haleluya. Saudara, doamu sudah dijawab. Jelas sekali malaikat ini mengatakan, tetapi jangan takut Zakaria sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau menamai dia Yohanes. Saudara, sudah terkejut, sudah dalam keadaan takut. Zakaria, dia mendengar berita, dia akan memperoleh anak. Sedangkan istrinya mandul. Tapi malaikat itu katakan, doamu telah dikabulkan. Makanya saya mengambil judul daripada renungan malam ini, doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan, saudara yang kekasih. Berapa banyak doa yang telah kita sampaikan. Berapa lama kita telah berdoa untuk suatu hal. Sebagaimana Zakaria. Sampai masa tuanya tetap dia berdoa untuk dia memperoleh anak. Tetapi dia tetap setia dan taat dan benar di hadapan Allah. Saudara yang kekasih, doa daripada Zakaria dijawab, dikabulkan oleh Allah. Saudara, berapa banyak doa saudara? Berapa banyak permohonan saudara di dalam tahun 2022 ini. Selama 11 bulan 1 minggu ini, saudara menaikkan doa-doa. Mungkin saudara akan puji Tuhan, saya telah dijawab doanya. Adakah hal yang lebih istimewa yang saudara harapkan? Sampai saat ini belum terjawab. Mungkin saudara merasa letih dalam pelayanan, merasa begitu capek di dalam pelayanan ini, di dalam menjalankan kehidupan kekristenan saudara. Malam ini saya katakan, doamu yang engkau sampaikan kepada Allah akan dijawab sesuai dengan kehendak daripada Bapa surga. Saudara, kenapa doa daripada Zakaria dan Elizabeth ini dijawab? Saudara, kita melihat bahwa Zakaria yang pertama, bahwa dia
merasa khawatir dalam kehidupannya. Tetapi dia percaya bahwa dia akan memperoleh. Dia akan memperoleh apa yang dia doakan. Kalau itu sesuai dengan kehendak daripada Bapa. Karena apa, saudara? Dia tahu. Selama 400 tahun dalam dari perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru, Bani Israel tidak ada suara daripada Tuhan untuk Bani Israel. Tapi pada waktu Zakaria, dia menjadi imam untuk mempersembahkan korban. Dia memperoleh jawaban daripada doa-doanya. Saudara, kenapa Allah memakai Elizabeth untuk melahirkan seorang anak? Mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk menjadi pembuka jalan daripada, kita baca selanjutnya ayat yang ke-15. Sebab dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai daripada rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyingkapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Haleluya. Saudara, anak yang dititipkan kepada Elizabeth dan Zakaria merupakan anak yang akan membukakan jalan bagi pada Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah mempunyai maksud untuk memberikan mukjizatnya kepada Zakaria dan Elizabeth. Itulah, bukan hanya Maria yang memperoleh kasih karunia, tetapi Elizabeth dan Zakaria diberikan suatu mukjizat yang luar biasa. Secara pikiran manusia tidak akan melahirkan. Tidak bisa melahirkan karena Elizabeth mandul. Saudara yang kekasih, pikirkan. Mungkin saudara katakan, ya, doa-doa saya sudah begitu lama, sudah begitu tidak bisa diharapkan. Tapi malam ini saya katakan, kalau itu menjadi kehendak Allah, sesuai dengan kehendak daripada Bapa, engkau akan mendapatkan jawaban. Engkau akan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang saudara hadapi. Mungkin saudara merasa letih, sudah sekian lama pelayanan di dalam singer, song leader, musik, PW, saudara merasa capek, sudah cukup. Sampai tahun ini saja mungkin saudara katakan. Jangan, saudara. Jangan memakai pikiran saudara. Karena Tuhan yang sudah memanggil saudara, pasti dia mempunyai rencana yang indah bagi saudara. Jangan tinggalkan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Zakaria dan Elizabeth, dia tetap setia dalam pelayanannya. Saudara, sebab itu doa daripada Elizabeth dan Zakaria dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Dia akan melahirkan seorang anak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita melihat bahwa ada suatu kemenangan. Kalau yang pertama tadi saya katakan, dia merasa takut. Yang kedua, doanya dijawab. Yang ketiga, ada suatu kemenangan di dalam kehidupan Zakaria dan juga kepada Elizabeth. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam ini kita melihat ada suatu kemenangan yang dicapai,
yang diberikan Tuhan kepada Zakaria dan dalam pengorbanan. Begitu banyak pengorbanan yang diberikan Zakaria dan juga Elizabeth, tetapi dia tetap setia di dalam pelayanannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada suatu kemenangan dalam pertandingan menghadapi permasalahan-permasalahan kemandulan daripada Elizabeth. Karena dia benar dan taat kepada janji-janji Tuhan. Saudara yang kekasih, memang gampang. Ya, memang gampang bagi seorang untuk mengatakan bahwa saya akan berkorban. Saya akan memberikan segala-segalanya kalau saya memperoleh. Yes, itu mudah. Tapi apakah yang saudara kerjakan masih suatu guram? Apakah saudara mempercayai Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kehendak Bapa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama mengatakan apa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, Ibrani katakan, mari menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang Tuhan berikan kepada kita. Zakaria dan Elizabeth berlomba, tetapi tetap melayani di dalam pelayanannya sebagai imam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu gambaran dalam kehidupan kekristenan yang sangat tepat di dalam Alkitab adalah mengenai seorang atlet yang bertanding dalam suatu kompetisi. Kemenangan adalah tujuan daripada seorang atlet. Tetapi apakah dia mau bertekun di dalam menghadapi segala sesuatunya? Tuhan berikan kepada kita semua ketekunan dalam menjalani pertandingan hidup ini. Tolonglah kami untuk tetap tidak tenggelam dalam kesalahan di masa lampau. Saudara, mungkin saudara mempunyai kesalahan yang lampau. Mungkin ada beban yang begitu memberat, tanggalkan. Minta kepada Tuhan untuk supaya saudara melepaskan segala sesuatunya untuk memperoleh kemenangan di dalam pertandingan ini. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan iman jika kita tidak menoleh ke belakang. Kalau saudara tidak menoleh ke belakang, pandang kepada Tuhan, tinggalkan beban, maka saudara akan memperoleh kemenangan. Zakaria dan Elizabeth tidak melihat kemandulannya menjadi suatu hal yang luar biasa. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Apapun yang diperolehnya adalah indah. Semuanya adalah indah di hadapan Tuhan. Saudara, malam ini saya tidak panjangkan. Kalau saudara dalam tahun 2022 ini pada awal Desember ini masih mempunyai ketakutan dan khawatir dalam kehidupan saudara dengan doa-doa saudara yang tidak dijawab, percayalah bahwa doa saudara dijawab sesuai dengan kehendak daripada Bapa. Dan kemenangan akan saudara peroleh kalau saudara benar di hadapan Tuhan dan saudara bertekun di dalam Dia, menjalani segala sesuatu yang saudara kerjakan sesuai dengan perintah daripada Tuhan, dan taat, sekali lagi taat dan taat akan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara akan menang untuk selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau telah memberikan kami Tuhan suatu renungan yang indah pada malam hari ini. Biar kami boleh sungguh-sungguh mentaati. Dan kami boleh sungguh-sungguh mengharapkan kepada Engkau. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan,
kami percaya doa-doa kami akan dijawab. Kalau kami dalam keadaan benar dan dibenarkan oleh Engkau Tuhan, dan kami taat dan menjalani segala perintah-perintah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biar renungan pada malam ini boleh menjadi pegangan, menjadi kan kami sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.